Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Tia Karina MPD. Saya dosen tetap di program studi D3 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktek dengan kode khusus BI 045. Mata kuliah Bahasa Inggris ini adalah mata kuliah dasar umum yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami isi jurnal, artikel, dan buku-buku referensi berbahasa Inggris. Dengan pokok bahasan, reading comprehension, speaking and conversation, listening comprehension, and translation atau writing skill. Sistem perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Inggris ini diselenggarakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara luring atau tatap muka dan daring melalui Zoom meeting, sementara untuk diskusi interaktif dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode kompetensi based learning serta metode pembelajaran interaktif sehingga dapat menciptakan suasana perkuliahan yang aktif dan menyenangkan. Di antaranya, yang pertama, ceramah kreatif yang bertujuan untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap materi dan teori dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Selanjutnya ada diskusi kelompok, yaitu untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas bersama-sama. Selanjutnya ada praktis untuk mengukur pemahaman serta keterampilan mahasiswa terhadap materi bahasa Inggris yang telah disampaikan. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi yang pertama, menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Yang kedua, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, BBL, bayi, dan balita. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan faktual tentang hukum dan perundang-undangan dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami tenses dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan atau menulis artikel dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan dalam bahasa Inggris atau speaking and conversation. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai listening comprehension. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan translation atau writing skill. Untuk media pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini meliputi yang pertama ada modul atau RPS, yang kedua PowerPoint dan artikel ilmiah, yang ketiga video pembelajaran, yang keempat ketika kita kuliah hybrid itu menggunakan Zoom meeting. Selanjutnya, adapun materi pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris meliputi yang pertama introduction, WH dan Pad question, kemudian selanjutnya ada tenses dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga ada part of speech, yang keempat ada tata bahasa atau grammar, yang kelima ada asking and giving opinion, yang keenam ada reading comprehension, yang ketujuh ada penulisan ringkasan dalam bahasa Inggris, yang kedelapan ada penulisan esai dalam bahasa Inggris, yang kesembilan penulisan artikel dalam bahasa Inggris, yang kesepuluh percakapan dalam bahasa Inggris atau speaking and conversation, yang ke-11 ada listening comprehension, dan yang terakhir ada translation atau writing skill. Selanjutnya, penilaian dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini mencakup 4 komponen, meliputi yang pertama ada penugasan dengan bobot 20%, yang kedua ada keaktifan dan kehadiran mahasiswa baik secara daring dan secara luring dengan bobot 20%, Selanjutnya ada ujian tengah semester
30%, dan yang terakhir ada ujian akhir semester sebanyak 30%. Penilaian dilakukan secara subjektif berdasarkan indikator pembelajaran, meliputi yang pertama, ketepatan dan penguasaan materi, yang kedua, keterampilan dalam praktis atau mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi dunia kerja. Baik, untuk berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. You? I'm fine too, thank you. Class, today I'm so glad we can meet again here in our English meeting class to continue our last meeting class. So before we start, I'll give the time to the leader to lead praying together in order our discussion today running very well. Please, Jose. Okay, class, let's pray together. Finish. Okay, thank you. So, are you ready, guys? Ready. Yeah. Today we are going to learn about asking and giving opinion. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu ya. Saya akan mengajar menggunakan mix bahasa Indonesian and English. Jadi teman-teman masih bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Asking and giving opinion. Yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang tata bahasa atau grammar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana tata bahasa atau grammar yang baik dan benar. Kemudian grammar yang baik dan benar, baik itu secara penulisan atau secara percakapan ya. So, today we are going to learn about asking and giving opinion. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu asking and giving opinion? Ya, Elsa? I know it's asking and giving opinion adalah itu menanyakan dan memberi pendapat. Okay, good, very good. Jadi kalau secara bahasa Indonesianya ya, asking and giving opinion itu menanyakan dan memberikan pendapat seperti itu. Nah, asking and giving opinion adalah apa tadi? Menanyakan dan memberikan pendapat. Atau asking and giving opinion refers to communication and art of expressing your own thought, belief, feeling on subject. Jadi asking and giving opinion itu diperuntukkan untuk teman-teman mengkomunikasikan atau memberi action tentang apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman percaya, kemudian apa yang teman-teman rasakan. Jadi intinya sama ya seperti yang Elsa katakan tadi. Kalau asking itu adalah untuk menanyakan dan giving opinionnya itu untuk memberikan pendapat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah teman-teman tahu arti dari asking and giving opinion atau description dari asking and giving opinion, teman-teman di sini ada beberapa expressing to asking opinion ya. Jadi ketika teman-teman mengekspresikan asking opinion itu ada polanya tersendiri. Nah, di sini ada kata what do you think of, and then do you have opinion about, and then I need your opinion about, what is your opinion, how do you feel about,
And then what is your view on? And the last di situ ada could you tell me your opinion. Jadi nanti teman-teman ketika ingin menanyakan pendapat atau asking opinion, teman-teman bisa menggunakan pola-pola yang ada di sini ya. Untuk titik-titik setelahnya itu bisa teman-teman isi dengan apa saja kalimat setelahnya. Oke, bisa teman-teman baca bareng-bareng di sini. What do you think of? What do you think of? Do you have opinion about? Do you have opinion about? I need your opinion about. I need your opinion about. What is your opinion about? What is your opinion about? How do you feel about? How do you feel about? What is your view on? What is your view on? Could you tell me your opinion? Could you tell me your opinion? Oke, selanjutnya di sini ada expressing giving opinion. Kalau tadi itu expressing asking opinion, sekarang ada expressing giving opinion. Nah, ketika teman-teman ditanya tentang pendapat, maka teman-teman bisa menjawabnya dengan expressing giving opinion. Di sini expressing giving opinionnya ada in my opinion, kemudian I think that, ada well, I think, kemudian in my point of view, kemudian as far as I know, ada in my mind, ada in my personal opinion, dan yang jelas itu ada to be honest. Jadi kata-kata tersebut di sini itu kata-kata yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau memberikan pendapat ya. Oke, bisa teman-teman baca bareng-bareng seperti tadi. In my opinion, I think that. In my opinion, I think that. Well, I think. Well, I think. In my point of view. In my point of view. As far as I know. As far as I know. In my mind. In my mind. In my personal opinion. In my personal opinion. Last to be honest. To be honest. Nah, untuk titik-titik di sini itu bisa teman-teman isi sesuai dengan topik dari apa yang teman-teman dimintai pendapatnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita ada tugas, tapi tugasnya akan dibagi per kelompok. Nanti setiap kelompoknya itu diberikan assignment atau tugasnya masing-masing, yang mana setiap personal dalam satu kelompok itu akan diberikan satu topik untuk dia dapat memberikan pendapatnya. Bisa dibagi kelompoknya dari sekarang? Bisa. Oke, silakan. Satu kelompok 4 orang. Oke, teman-teman, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke, karena teman-teman sudah dibagi kelompok, silakan kerjakan tugasnya. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, teman-teman sudah menyelesaikan tugas kelompoknya? Sudah. Nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, saya akan memanggil salah satu dari anggota kelompoknya untuk memberikan pendapatnya ya, untuk giving opinionnya. Oke, number 1. What is your opinion about the weather today? Siapa ya? Jose, silakan berikan pendapatnya. Okay, Miss. In my opinion, the weather today is very cozy and warming. Cozy and warming, menurut Jose. So, ada pendapat yang lain? Silakan. In my opinion, the weather today is sunny and cool. Sunny and cool, ya, it's true ya. Oke, selanjutnya, what is your opinion about becoming a midwifery student? Nazil, bisa berikan pendapatnya? In my opinion, being a midwifery student is amazing. Amazing ya. Oke, adakah pendapat yang lain? Miss, Ya, boleh. in my opinion, being a midwifery student, it's made me proud of myself. Made me proud of myself. Ya, it's very good answer ya. Oke guys, selesai sudah
memberikan assignment atau tugas kepada teman-teman. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. The assignment is please make 3 dialogue about asking and giving opinion. Ya, bisa dicatat ya. Okay. Okay guys, I think enough for our meeting class today. I hope you enjoy with our meeting class. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.